Welcome in English class. Good morning, students. How are you today? I hope that you always fine in health. Don't forget to improve your health protocol. Well, students, before we start our lesson today, it's better for pray. So let's pray by yourself. Pray now. Finish. Are you ready to study now? That's good. Let's start. Our material that's about past tense. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang bentuk waktu lampau. In learning purpose, tujuan pembelajaran kita, that is, by this learning, students are able to understand about past tense. Jadi melalui pembelajaran di hari ini, peserta didik mampu memahami bentuk waktu lampau. What is a past tense? Apa itu bentuk waktu lampau? The functions of past tense is to state an activity or an event or a situation that happened in the past time. Jadi, fungsi dari bentuk waktu lampau adalah menyatakan sebuah aktivitas atau peristiwa atau situasi yang terjadi di waktu lampau. The form, rumusnya, we start with the first is nominal. Kita mulai dari yang pertama yaitu nominal. The positive sentence, kalimat positif. The form is, rumusnya adalah subject plus was or were plus complement. Jadi untuk kalimat positif dia dimulai dengan subject, kemudian diikuti dengan to be, was atau were, lalu kemudian diikuti dengan complement. Next, negative sentence. Untuk kalimat negatif, the form is, rumusnya adalah subject plus was or were plus not plus complement. Jadi untuk kalimat negatif dimulai dengan subject, kemudian diikuti dengan to be, was or were, kemudian diikuti dengan kata not. Selanjutnya diikuti dengan complement. Next, interrogative sentence. Untuk kalimat tanya, the form is, rumusnya adalah was or were plus subject plus complement plus question mark. Jadi untuk kalimat tanya dia dimulai dengan to be, was atau were, kemudian diikuti dengan subject, selanjutnya diikuti dengan complement, dan terakhir menggunakan tanda tanya. Remember that subject consists of I, you, they, we, he, she, it. Sedangkan to be, was, or were. Untuk subjek I, pasangannya dengan to be, was. Untuk subjek you, they, we, pasangannya dengan to be, were. Untuk subjek he, she, it, pasangannya dengan to be, was. Next, selanjutnya, was not bisa menjadi wasn't. Were not bisa menjadi weren't. Next, complement. Selanjutnya kita masuk pada complement. Complement consists of noun or adjective. Jadi pada complement bisa menggunakan kata benda, noun, atau kata sifat, adjective. For example, in a sentence. Contoh dalam kalimat. We start with the first. Kita mulai dari yang pertama. Positive sentence, kalimat positif. Leo was a student of SMP Negeri 12 Ambon. Leo adalah siswa dari SMP Negeri 12 Ambon. Negative sentence, kalimat negatif. Leo was not a student of SMP Negeri 12 Ambon. Leo bukan siswa dari SMP Negeri 12 Ambon. Interrogative sentence, kalimat tanya. Was Leo a student of SMP Negeri 12 Ambon? Apakah Leo adalah siswa dari SMP Negeri 12 Ambon? Remember that, ingat ya, pada kalimat ini dia menggunakan kalimat past tense atau kalimat bentuk waktu lampau karena berpatokan pada to be yang digunakan yaitu was. Jika pada kalimat ini juga menggunakan keterangan waktu atau adverb of time, contohnya seperti 2 years ago, 2 tahun yang lalu, yang membuat kalimatnya menjadi seperti ini. Leo was a student of SMP Negeri 12 Ambon 2 years ago. Leo adalah siswa dari SMP Negeri 12 Ambon 2 tahun yang lalu.
Maka yang membuat kalimat ini menjadi kalimat past tense yaitu fokus pada to be yaitu was dengan adverb of time keterangan waktu yaitu 2 years ago 2 tahun yang lalu. Next, second form, rumus yang kedua, that is verbal, yaitu verbal. Positive sentence, kalimat positif, we start with the subject plus verb to plus object plus adverb time. Jadi untuk kalimat positif dimulai dengan subjek, kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk kedua, diikuti juga dengan objek, dan terakhir diikuti dengan keterangan waktu. Next, negative sentence. Untuk kalimat negatif, the form is subject plus did plus not plus verb 1 plus object plus adverb of time. Jadi untuk kalimat negatif dia dimulai dengan subjek, kemudian diikuti dengan did yang sebagai to be, lalu kemudian diikuti dengan kata not, selanjutnya diikuti dengan kata kerja bentuk pertama, lalu diikuti dengan objek, dan terakhir diikuti dengan keterangan waktu. Ingat ya, untuk verb 1 ini dia diperoleh dari kata kerja bentuk kedua atau verb 2. Jadi ketika kata kerja bentuk kedua yang ada pada kalimat positif dia diubah ke kalimat negatif, maka kata kerja bentuk kedua dia berubah menjadi kata kerja bentuk pertama. Ingat ya, remember it. Next, interrogative sentence, kalimat tanya. The form is rumusnya adalah did plus subject plus verb 1 plus object plus adverb of time plus question mark. Jadi untuk kalimat tanya dia dimulai dengan to be yaitu did, kemudian diikuti dengan subjek, selanjutnya diikuti dengan kata kerja bentuk pertama, lalu diikuti dengan objek, selanjutnya diikuti dengan keterangan waktu, dan terakhir menggunakan tanda tanya atau question mark. Sama juga ya tadi penjelasan di awal. Untuk verb 1, kata kerja bentuk pertama dia diperoleh dari kata kerja bentuk kedua yang ada pada kalimat positif. Jika diubah ke kalimat tanya atau interrogatif, maka dia berubah menjadi kata kerja bentuk pertama atau verb 1. Sama juga dengan model yang ada pada kalimat negatif atau negative sentence. Lihat sekali. For subject that consists of, jadi untuk subjek dia terdiri dari I, you, they, we, he, she, it. Ya, itu dasar untuk subjeknya. Oke, lalu kemudian untuk to be-nya dia menggunakan did. Jadi untuk semua subjek I, you, they, we, he, she, it, maka dia menggunakan to be yaitu did. Khusus untuk past tense, especially for verbal. Jadi ini khusus untuk bentuk waktu lampau pada jenis verbal ya. Selanjutnya untuk did not, dia bisa dipersingkat menjadi didn't. Verb to atau kata kerja bentuk kedua. Object consists of noun. Jadi untuk objek ini dia menggunakan kata benda ya atau noun. Next, adverb of time, kata atau keterangan waktu ya. For example, contohnya yesterday, kemarin, last, lalu. For example, last year, last month, last week. Jadi untuk last ini artinya lalu. Jadi contohnya seperti tadi, last year artinya tahun lalu, last week artinya minggu lalu ya. Next, bla 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 ago yang artinya juga lalu. For example, 3 days ago. Dalam bahasa Indonesianya 3 hari yang lalu. For example, 2 years ago. Artinya 2 tahun yang lalu ya. Next, this bla bla bla. Example, contoh, this morning artinya pagi tadi. This afternoon, siang tadi ya. Remember it. Example in sentence, contoh dalam kalimat. We start with the first, kita mulai dari yang pertama, positive sentence. That is, he studied English last Friday. Jadi untuk kalimat positif, dia belajar bahasa Inggris Jumat kemarin atau Jumat lalu. Next, negative sentence, kalimat negatif. He did not study English last Friday. Dia tidak belajar bahasa Inggris Jumat yang lalu atau Jumat kemarin. Oke. Next, interrogative sentence, kalimat tanya. Did he study English last Friday? Apakah dia belajar bahasa Inggris Jumat kemarin atau Jumat yang lalu? Oke, you got it? Paham? Good. Next, the second, bagian yang kedua, positive sentence.
They spoke English 2 days ago. Kalimat positif, mereka berbicara bahasa Inggris 2 hari yang lalu. Negative sentence, kalimat tanya. They did not speak English 2 days ago. Mereka tidak berbicara bahasa Inggris 2 hari yang lalu. Interrogative sentence, kalimat tanya. Did they speak English 2 days ago? Apakah mereka berbicara bahasa Inggris 2 hari yang lalu?